Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Nevike. Dan iya, pada video kali ini aku gak bakalan bermain game karena jujur aja aku udah beberapa kali coba tag game. Tapi kayaknya ada sesuatu yang gitu loh. Jadi aku pengen cerita-cerita aja sih. Video ini isinya sharing-sharing tentang gimana YouTuber gaming itu seperti apa, dunia YouTuber gaming itu seperti apa. Dan ya aku bakalan menjabarkan kalian, apalagi buat kalian para subscriber, para Nevi team yang pengen jadi YouTuber juga. Jadi kalian bisa lebih melek lebarnya, lebih melek gitu guys ya. Jadi jadi kalian itu nggak berhenti di tengah jalan seperti yang aku lakukan pada waktu 2016 itu. Karena menjadi YouTuber itu adalah sebuah hal atau tugas yang menurutku butuh konsistensi dan juga tanggung jawab yang besar. Karena kita nggak bicara tentang hari esok doang, nggak bicara tentang bulan depan doang, tapi kita berbicara tentang bulan-bulanan, tahun-tahunan guys ya. Nah, maka dari itu aku bakalan mungkin ya sharing season lah teman ya. Mungkin ini bakalan aku adain mungkin sebulan sekali atau ya kapanpun aku suka lah teman ya. Jadi kalian bisa membuka mata kalian, aku juga bisa sharing ke kalian gitu teman ya. Oke, ini aku udah siapin beberapa pertanyaan sama beberapa kata-kata yang mungkin dapat menjawab kegelisahan kalian atau menjawab kekepoan kalian tentang menjadi YouTuber gaming ya teman ya. Yang pertama adalah dari mulai nge-YouTube dulu nih. Mulai nge-YouTube itu kapan bang? Mulai nge-YouTube aku dari 2016 sebenarnya, dari zaman aku SMA kelas 3. Dan juga kalau misalnya kalian ada para viewerku yang masih SD gitu, masih SMP sih oke lah. Kalau masih SD gitu ya kalian belajar dulu aja, kalian giatin belajar dulu aja. Nanti mungkin kalau udah SMP akhir atau mulai SMA gitu kalian bikin konten it's okay lah, karena biar kalian otaknya itu fresh gitu loh buat belajar dulu, fokusin tugas-tugas kalian dulu udah kelar gitu. Kalian untuk sementara ini sih ya perbanyaklah main-main ya teman-teman ya, perbanyaklah maksudnya bersama teman gitu, seru-seruan gitu, belajar, terus juga banyakin waktu sama keluarga gitu-gitu sih teman ya. Karena aku rasa untuk umur SD gitu kayaknya untuk menjadi YouTuber itu kasihan. Kecuali kalian emang suka banget bikin video sama suka banget main game. It's okay lah, bebas, itu pilihan kalian. Terus juga modal awal yang aku keluarkan untuk nge-YouTube ini ya sebenarnya cukup banyak sih teman ya. Dari mulai tabunganku habis ya anggap aja ya ini untuk kursi kayak gini aja. Nih kursi ST Racing aja udah habis 3,5 juta guys ya. Aku belak-belakan aja nggak apa-apa lah, biar kalian juga terbuka lebar matanya, biar ya kalian ibaratnya bisa mengancang-ancang duitnya. Tapi ya kalau kalian mau pakai kursi apapun juga bisa sih guys, terserah kalian. Jadi YouTuber itu sebenarnya fleksibel, kalian mau pakai budget berapapun ya sebenarnya bisa. Kayak ini pakai webcam yang harga 200 ribuan juga bisa temen ya. Jadi tergantung dengan kreativitas kalian, tapi yang jelas kalau bisa inti utama dari seorang YouTuber itu adalah kreativitas kalian dan kemudian didukung dengan peralatan misalnya laptop ataupun komputer ya teman ya. Aku sih saranin komputer. Kayaknya kalau komputer harga 4 sampai 5 juta minimal banget itu udah ya paling nggak bisa buat ngedit video yang ringan-ringan lah teman ya. Ibaratnya sih gitu ya. Terus kemudian kita next ya teman ya. Kenapa milih menjadi YouTuber gaming? Ya sebenarnya kalau kalian pengen jadi YouTuber apapun itu terserah, bebas kalian ya. Kalian cocokin aja sama diri kalian sukanya apa, terus kalian cocoknya di mana ya jalanin aja terus. Ibaratnya kalau menjadi YouTuber itu adalah kalian melakukan hobi kalian, terus kemudian ada bonusnya. Bonusnya adalah AdSense dan juga bisa dekat atau bisa menghibur para viewer kalian ya. Karena jujur aja untuk YouTuber itu beda-beda ya, beda-beda tujuannya. Ada yang emang mencari AdSense, ada juga yang suka dengan kalau memberi informasi ke orang, suka ngajarin orang, terus juga ada juga yang suka main game doang. Banyak teman-teman ya, banyak banget YouTuber macamnya itu, banyak banget. Kalian bisa pilih apapun, YouTube itu bebas ya. Atau kalian suka makan, kalian mau bikin YouTuber makanan kayak Next Carlos, kayak Ria SW, siapa sih Ria SW ya, bener ya. Terus Magdalena ya, banyak sih teman-teman ya. Terus kemudian kayak YouTuber gaming kayak aku, kayak Mio Au, kayak Wina Basudara. Bebas banget teman-teman ya. Fleksibel sih kalau YouTube. Kalau aku pribadi karena aku suka main game, terus juga dari dulu ya, dari SD sih kayaknya. Aku dari kelas 4 SD itu suka main game online udahan. Dulu sebelum kelas 4 SD biasanya game offline, Warcraft 3 yang bangun-bangun gitu lah teman ya. Nah terus kelas 4 SD aku kenal game namanya Getampet. Terus kemudian aku main itu, terus kemudian aku main Seal Online juga kelas 5 SD sampai sekarang juga. Sekarang aku masih kadang suka main Seal Online kadang-kadang ya, kalau ada Seal Online yang bagus. Karena Seal Online di Indonesia udah tutup guys ya, udah close tetot. Dan juga makanya
dari situ aku suka main game, dan juga pada 2016 aku bikin channel ini. Terus kemudian sampai sekarang ya ini setelah vakum 1000 tahun lamanya kayaknya ya, kita bikinin video lagi konsisten lagi dari bulan Maret sampai sekarang ini. Dan puji Tuhan ya sekarang udah mencapai 5.000 subscriber, di mana itu jumlah yang cukup besar buatku ya. Karena ibaratnya kalau kalian dikumpulin di lapangan gitu buat demo, waduh pusing guys, pusing sumpah, pusing. Nah, maka dari itu aku berterima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah menjadi Navy Team. Kalian luar biasa men, gitu non ya. Dari mulai aku waktu itu live stream itu yang nonton paling cuma 1, 2, 3 orang ya, walaupun sampai sekarang pun guys ya, sampai sekarang pun kadang-kadang kalau aku main game yang nggak terlalu booming atau kayak misalkan game yang aku suka, itu yang nonton ya paling ya 1, 2, 3, mentok 10. Kecuali kalau kita main Among Us ya, kalau Among Us game-game yang booming itu ya bisa sampai 20, bisa sampai 30. Bahkan kemarin itu sampai like-nya itu 270. Itu bener-bener rekor dalam hidupku guys ya. Sampai 270 orang like ya. Ibaratnya kalian kalau misalnya ada yang double akun ya, katakanlah 200 orang lah. 200 orang itu udah banyak banget untuk nontonin aku serentak. Aku berasa kayak lagi konser. Hello gitu. Oke, terus kalau ngomongin tentang penghasilan YouTuber gaming, apa sih yang kalian dapat dari menjadi YouTuber? Yang jelas, yang aku dapetin pertama adalah pengalaman ya. Pengalaman aku, terus kemudian skill aku juga meningkat dari mulai skill ngomong. Ini ketika ngomong di depan kameranya itu kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang gagap juga kayak aku dulu waktu pertama kali ngomong di depan kamera ya kayak jadi guys, ya gitu lah guys ya. Tapi sekarang puji Tuhan udah cukup lancar. Aku sih ngerasanya cukup lancar karena aku juga menganggap kamera itu sebagai kalian ya guys ya. Karena aku ngeliat ke kamera ini, kalian ini aku merasa aku lagi ngomong sama kalian. Jadinya aku ngerasa enjoy aja gitu teman ya. Terus kemudian dari pengalaman itu aku juga bisa belajar banyak guys ya, dari mulai editing juga ya kan, editing video, editing thumbnail, editing foto. Karena emang sebelumnya aku juga suka ngedit video sama ngedit foto sih guys ya. Apalagi foto, aku suka banget tadinya ya. Sampai sekarang pun suka, cuma nggak ada waktu guys ya. Nah terus selain pengalaman, ketika kalian menjadi YouTuber atau ya konten kreator itu, kalian juga pastinya dapat yang namanya AdSense. Kalau kalian udah monetisasi ya, udah lebih dari 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, kalian itu bisa mengajukan monetisasi menjadi partner YouTube untuk beriklan ya. Jadi misalnya ada perusahaan iklan masuk ke tempat kalian, itu namanya monetisasinya udah on ya teman ya. Dan kalau ditanya penghasilannya berapa, sebenarnya ya kurang elok sih untuk menyebutkan atau memberitahu penghasilan, kecuali kalian itu adikku atau kalian kakakku, it's okay lah. Maksudnya untuk ke kalayak ramai kayaknya kurang tepat sih, tapi aku bakalan kasih tahu ancer-ancernya. Ancer-ancer tuh apa ya? Ancer-ancer kira-kira lah ya, kira-kira kalau sekarang, kemarin sih waktu kemarin bulan-bulan lalu itu aku sebulan itu dari bulan Juli ya, aku itu monetisasi Juli 2020 itu aku kalau nggak salah dapatnya ya bisa buat bayar internet. Dan internetnya apa ya kalian cari tahu sendiri ya, kira-kira itu bisa buat bayar internet lah teman-teman. Ya emang nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan misalnya kalian kerja yang jelas di bawah UMR jauh waktu itu masian. Kalau sekarang ya puji Tuhan lah udah meningkat dikit lah ya. Namanya juga kita kan di YouTube ini kan juga ibaratnya berkarya sambil bekerja ya teman ya. Ibaratnya kita melakukan hobi tapi juga ya kadang juga ada jenuhnya, ada capeknya, ada suka dukanya. Nah kita bakalan ngebahas juga tentang dukanya menjadi YouTuber, bukan duka sih, lebih kayak tantangan atau sebuah kesulitan menjadi YouTuber gaming. Kalau aku dari pribadi sih untuk membagi waktu ya teman ya, karena kalau dari zaman dulu ketika aku SMA itu kan waktuku kan banyak banget ya, ibaratnya aku sekolah itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore lah ibaratnya, jam 2 siang sorry. Terus dari jam 2 siang itu udah di rumah ya udah bebas banget. Kalian mau bikin konten segala macam ya it's okay. Tapi kan waktu itu zaman dulu itu aku belum punya gear ya, belum punya kamera ya kan, belum punya komputer sendiri, belum punya guys. Jadinya aku ya nggak bisa bikin apa-apa. Ya pasrah aja karena emang dari dulu juga uang jajanku gak seberapa juga, nggak mungkin kan buat beli komputer gitu ya, luar biasa ya, kamera ya luar biasa, aduh nggak kecapai ya. Mungkin kalau kalian yang udah ada modal dari awal mungkin dibeliin kamera sama orang tua atau dibeliin komputer dari orang tua ya, kalian pakai maksimalkan hal itu ya teman ya, karena ibaratnya kalian itu dikasih berkat atau ibaratnya dikasih rezeki sama yang di atas ya teman ya, sama Tuhan kita, untuk ibaratnya dikasih kesempatan untuk berkarya lah teman ya. Dan
Apakah kalian mau berkarya atau tidak, ya itu terserah dari kalian ya teman ya. Aku sih nggak bisa ngejudge kalian harus berkarya terus atau enggak, karena orang itu juga jalan hidupnya masing-masing ya teman ya. Nggak cuma misalnya si A harus bikin konten, aku bikin konten, ya nggak gitu, bebas, jalannya tuh masing-masing teman ya. Terus kemudian dari dukanya lagi sebenarnya, ya itu karena bagi waktunya susah. Sekarang aku udah kerja juga di toko kakakku, habis itu dari pagi sampai sore ya kerja, terus sore juga kemarin kan live stream, habis itu bikin video, ngedit, itu bener-bener seharian itu tenagaku kayak diperas gitu guys ya. Kayak karena yang ketika kita kerja itu tenaga kita, maksudnya fisik kita itu bekerja. Ketika aku masuk ke dalam ruangan ini, ruangan syutingku, itu yang diperas adalah otakku guys ya. Karena ya tangannya juga di mouse doang, di keyboard, nggak terlalu banyak yang kita lakuin. Tapi ketika kita kerja di sini ya otak kita yang jalan. Nah itu benar-benar menguras, ibaratnya pagi aku fisik, sore sampai malam aku otaknya. Jadi benar-benar exhausted ya ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah itu makanya itu aku sekarang benar-benar ngerasa kecapean sih sebenarnya. Makanya aku mencoba mencari solusi terbaik agar aku juga tetap bisa berkarya, tapi juga badanku nggak rusak-rusak amat ya teman ya. Karena ini kalau diterusin bahaya buat badanku, karena aku juga istirahatnya nggak bisa puas juga. Terus kemudian juga kontennya tuh lama-lama kayak, karena aku udah capek kan ketika udah kelar kerja di toko itu, kadang badan udah capek, otaknya juga kadang udah capek, jadinya nggak bisa maksimal. Dan aku lagi mencari solusi agar bisa selaras dua-duanya ya teman ya. Mungkin nanti bakalan ada editor juga atau gimana, aku nggak tahu ya teman ya. Aku juga terus bawa dalam doa lah ibaratnya teman ya. Anjay. Nah gitu teman ya. Nah itu adalah dukanya sih gitu. Terus juga ada duka lagi di mana sebuah dilema sih teman ya. Sebuah dilema ketika kita menjadi YouTuber gaming adalah, kalau kita mainin game yang kita suka doang, atau ibaratnya publik nggak terlalu tahu, itu bakalan view-nya ya menyedihkan guys ya. Tapi ketika kita mainin game yang rame ya kan, tapi kadang kita belum tentu suka juga, tapi karena itu rame jadi kita mainin aja. Jadi kayak lama-lama ya oke lah, kalau misalnya cuma 2 minggu 3 minggu is oke lah. Tapi kalau udah berbulan-bulan itu bakalan jadi jenuh juga, jadi bosan juga guys ya. Karena manusia kan ibaratnya sosok yang dinamis teman ya. Ibaratnya kalian juga harus ini habis ini habis ini. Jadi kayak ada flow-nya gitu loh teman ya. Tapi ketika kita ngelakuin hal yang sama terus akhirnya jadi jenuh juga. Dan juga ketika kita jenuh lama-lama ya produktivitas kita menurun, dan juga nggak secemerlang biasanya gitu loh teman ya. Nah itu sih yang menjadi sebuah dilema, karena ya jujur aja kalian lihat aja sekarang viewku ya gitu-gitu aja, nggak terlalu yang wow. Butuh sebuah momen untuk menjadi view-nya wow ya kan. Karena kan dari AdSense juga kan yang dibayar banyak itu kalau view-nya wow ya. Kalau view-nya biasa-biasa aja ya dapatnya biasa-biasa aja sih. Dan sebenarnya yang membuat aku semangat sampai sekarang itu adalah kalian ya. Bener-bener deh. Kalau misalnya kalian mungkin di bulan-bulan sekarang ini, setelah setengah tahun lebih aku nge-YouTube, kalian gak ada yang komen-komen, gak ada yang like, itu bener-bener mungkin aku mungkin kayak, ya Tuhan kok gini banget ya. Tapi karena kalian itu sering banget komen, bang ini semangat ya bang lucu banget bang ini gini. Paling tidak aku merasa jerih payahku ya kan, kerja kerasku nggak sia-sia ya temen ya. Ibaratnya masih ada paling nggak 10 orang lah yang merasa terhibur sama aku, yang merasa senang aku bikin konten, yang merasa senang aku di YouTube gitu sih temen ya. Itu bener-bener luar biasa banget. Aku udah bilang ini mungkin ratusan ribu kali ya temen ya, tapi emang itu yang aku rasakan sampai sekarang gitu temen ya. Kalau nggak ada kalian mungkin aku udah patah semangat juga guys ya, beneran deh. Karena capek tapi ya aku suka, ya itulah gitu sih temen ya. Itu adalah alasan kenapa aku tetap bertahan di YouTube. Dan semoga saja kita channel ini, Navy Team ini bakalan bisa lebih gila lagi untuk merambah ke industri YouTube ini ya teman ya. Apalagi di YouTube Indonesia ini. Karena aku juga pengen ibaratnya juga pengen bisa menghibur lebih banyak orang lagi ya teman ya. Lebih banyak bocil-bocil lagi ya teman ya. Karena ya ibaratnya kita sama-sama mengarahkan juga kan guys ya.
kan ibaratnya aku kan umurnya udah 21 tahun. Kalau misalnya ada penontonku yang di bawah umurku atau misalnya kayak masih 10 tahun, 15 tahun, itu kayak ibaratnya aku juga berbagi pengalaman agar yang tadinya mungkin apa ya, ya ibaratnya membantu hal yang positif lah, ibaratnya aku pengennya gitu sih. Tapi ya walaupun kadang-kadang aku juga ada toksiknya, ya maafkan aku ya, tapi aku sebisa mungkin tidak berkata toksik, walaupun kalau sama teman-temanku itu ya karena emang pergaulannya tuh emang seru-seruannya itu adalah dengan toksik kayak gitu ya, enjoy aja sih guys. Karena aku ketika toksik itu fungsinya tuh bukan buat ngatain orang, bukan karena emosi, tapi karena lucu-lucuan gitu guys ya. Jadinya ya ketika mungkin kalau ada video yang aku ada toksiknya ya pasti aku sensor ya teman-teman ya, biar kalian juga nggak meniru gitu teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, ini udah nggak terasa, ini udah 16 menit aku ngomong terus nih dari tadi, dan semoga kalian ada yang nontonin sampai akhir gini. Aku nggak tahu sih ada yang nonton atau enggak, tapi yang jelas ya itulah curhatan aku menjadi seorang konten kreator, dan semoga aja dengan kalian yang ada nonton sampai sekarang kalian bisa mengerti keadaanku dan juga bisa mengerti suka duka menjadi YouTuber, dan ibaratnya kita bisa sharing lah, karena ibaratnya kalian juga tempat ceritaku. Aku pun keluar itu jarang banget guys. Kalau dulu zaman SMA, zaman belum ke YouTube itu aku bisa keluar main itu ya seminggu 3 kali. Sekarang paling seminggu cuma sekali, itu pun kadang nggak keluar ya guys ya. Gitu sih. Kadang nggak main sama teman juga sih. Gitu. Jadi sekarang udah kerja gitu teman ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Kalau kalian suka kalian bisa like, dan juga kalau kalian ada yang mau dibagikan ke teman kalian bagikan aja ya teman ya. Karena ini adalah intisari lah teman ya. Semoga kalian juga bisa suka dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan juga kalau kalian ada request apapun, ada unek-unek atau ada apa, kalian komen aja. Terus kemudian kalau kalian yang belum subscribe, yang belum menjadi Navy Team, kalian langsung aja klik tombol subscribe di bawah ini, di sini atau di sini aku nggak tahu. Pokoknya kalian klik tombol subscribe-nya, kalian padamin warna merah menjadi warna abu-abu, dan kalian dapat bergabung menjadi Navy Team ya teman ya. Kita sama-sama menuju ke 10.000 subscriber, dan nanti di 10.000 subscriber kita bakalan ada giveaway. Mantap kan? Mantap jiwa. Oke. Terima kasih buat kalian yang nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Subscribe.